saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, Unisa dan kawan-kawan semuanya. Di sini kami dari kelompok proklamasi dan PPKI. Di sini materi yang kami bawakan adalah latar belakang dari proklamasi itu sendiri dan juga progres apa saja yang dilakukan oleh PPKI. Jadi untuk latar belakang dari proklamasi sendiri itu adalah dimulai pada tanggal 15 Agustus, di mana dari pihak Jepang itu menyerah dikarenakan peristiwa pengeboman dua pesawat Jepang yaitu Hiroshima dan Nagasaki, sehingga pada saat itu para golongan muda mendesak Soekarno dan Hatta untuk segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Kemudian pada tanggal 16 Agustus diadakan rapat di Rumah Maida, dan kemudian pada tanggal 17 Agustus dini hari dilakukan penyusunan teks proklamasi, yang kemudian pada pagi hari dilakukan pembacaan teks proklamasi. Nah, pembacaan proklamasi ini dibacakan oleh Insinyur Soekarno pada tanggal 17 Agustus 1945 pada pukul 10 waktu Indonesia Barat di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta, dan diiringi dengan pengibaran bendera serta lagu Indonesia Raya. Teks proklamasi ini berisi tentang pernyataan kemerdekaan serta pemindahan kekuasaan yang ditandatangani oleh I.R. Soekarno dan Muhammad Hatta atas nama bangsa Indonesia. Makna proklamasi ini menandai Indonesia merdeka serta simbol perjuangan dan persatuan bangsa Indonesia. Lalu selanjutnya ada Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau biasa dikenal dengan PPKI. PPKI sendiri adalah panitia yang dibentuk oleh Jepang untuk melanjutkan tugas PPKI dalam mempersiapkan kemerdekaan Indonesia setelah Jepang mengalami berbagai kekalahan di Perang Pasifik. PPKI dibentuk pada 7 Agustus 1945 dan dibubarkan pada 29 Agustus 1945. Setelah proklamasi dikumandangkan pada 17 Agustus 1945, PPKI menggelar 3 sidang besar, di mana sidang pertama dilangsungkan pada 18 Agustus 1945. PPKI mengesahkan Undang-Undang Dasar 1945, pengangkatan Insinyur Soekarno sebagai Presiden Indonesia serta Muhammad Hatta sebagai Wakil Presiden Indonesia. Lalu pada sidang kedua yang bertepatan pada 19 Agustus 1945, PPKI menetapkan 8 provinsi serta mengangkat gubernur sebagai pemimpin daerahnya. 8 provinsi tersebut meliputi Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Nusa Tenggara, Sumatera, Kalimantan, Maluku, dan Sulawesi. Lalu pada sidang ketiga atau sidang terakhir dilaksanakan pada 22 Agustus 1945. Sidang tersebut PPKI meresmikan Komite Nasional Indonesia atau KNI, lalu ada Partai Nasional Indonesia atau PNI, lalu selanjutnya ada Badan Keamanan Rakyat atau BKN. Selanjutnya tokoh-tokoh penting di PPKI. Tokoh-tokoh penting itu terdiri dari 21 anggota yang diketahui oleh Jepang dan ada 6 anggota rahasia yang tidak diketahui oleh Jepang. Selanjutnya tugas dan peran PPKI. PPKI menyusun bela negara dan membentuk pemerintah dan lembaga negara. Meski dibentuk Jepang, PPKI digunakan untuk memulihkan kemerdekaan Indonesia secara nyata. Oke, jadi itu tadi adalah materi yang akan kita sampaikan. Untuk sekarang akan kami sampaikan untuk lagu yang kita kemas dalam isinya itu berupa materi. Agustus para tokoh berkumpul, rapat diadakan di Rumah Maeda. Proklamasi dirumuskan bersama. Timur nomor 5.
instrumen alat musik. Saya dikasih kayak Bigson, main piano atau kayak gitu. Ada lagi? Kayak ya tadi kalau misalnya dari genre kalau saya mengikuti ya meskipun nggak pakai alat musik sebenarnya bisa pakai instrumen aja jadi lebih selaras kayak juga lagunya lagu anak yang semuanya familiar jadi ketika pada terukur itu juga udah bisa mengimbangi penampilan ya jadi akhirnya karena lagunya boleh lagi pakai sebelumnya akhirnya materinya liriknya panjang-panjang ya jadi ada yang kayak maksa banget tapi tetap akhirnya bisa dinikmati aja karena lagu yang panjang. Oke, terima kasih untuk penampilannya dari kelompok proklamasi Janteng. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.